Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita bertemu kembali di pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana respons dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari pembahasan tentang PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Bapak sengaja bahas di sini tentang PDRI karena pembahasan ini seringnya itu tidak dibahas dalam buku-buku yang ada. Jadi, Presiden Indonesia yang pertama yaitu Presiden Soekarno itu pernah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara sebagai pemimpin di Indonesia. Nah, dan ini sering terlewat dan juga tidak dibahas dalam buku-buku pelajaran sejarah Indonesia. Nah, latar belakang dari adanya pemerintah darurat Indonesia ini dari perjanjian Renville. Kita fokus kepada poin yang 4. Poin 4 ini menyatakan bahwa wilayah Indonesia yang diakui Belanda ini hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Sumatera. Jadi wilayah Indonesia ini menjadi menyempit dan fokus ibu kota Indonesia itu ada di Yogyakarta, sehingga kita mengenal kalau di Jawa Barat itu ada hijrah. Jadi masyarakat Jawa Barat bersama Kodam Siliwanginya itu hijrah ke Yogyakarta. Nah, karena latar belakang ini perjanjian antara Indonesia dan juga Belanda, maka berbagai sikap lahir dari masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia melakukan perjanjian dengan Belanda. Nah, akan tetapi setelah perjanjian ini dilaksanakan, kemudian pada tanggal 18 Desember 1948, tepatnya jam setengah 12 malam, wakil tinggi mahkota dari Belanda, namanya Dr. Bell, dia menyatakan bahwa Belanda ini sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Jadi padahal di perjanjian Renville itu tidak boleh ada gencatan senjata, tapi Belanda ini menyatakan bahwa mereka ini sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville, sehingga mereka menyerang Indonesia di ibu kotanya yaitu di Yogyakarta. Makanya kita mengenal dengan istilah nanti ada agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2. Nah, ini sepintas tentang PDRI. Pertama, Belanda ini ingin mengisi status quo atau status kekosongan pemerintah di Indonesia. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia karena merasa bahwa Indonesia ini adalah milik Belanda. Kemudian, perang kemerdekaan selama 4,5 tahun dari tahun 45 sampai 49 ini dilakukan oleh Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah lepas dari Jepang. Kemudian yang poin ketiga, Belanda menduduki Yogyakarta sebagai ibu kota dan menawan Soekarno-Hatta. Nah, yang tadi disebutkan bahwa setelah 18 Desember itu Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville, maka esok harinya Yogyakarta ini digempur oleh Belanda. Dan Soekarno-Hatta itu diasingkan, ditawan, dibawa dari Yogyakarta. Tapi nanti di poin keempat, Soekarno-Hatta membuat surat kawat untuk membuat pemerintah darurat Republik Indonesia. Nah, melihat keadaan yang genting, maka nanti Syafruddin ini mengambil sikap untuk membuat pemerintah darurat Republik Indonesia. Nah, bagaimana perjalanan tentang PDRI ini? Yuk kita akan bahas secara langsung. Nah, jadi Belanda ini yang melakukan agresi militer. Jadi ketika Belanda datang ke Yogyakarta, membombardir Yogyakarta, maka ditawanlah Soekarno-Hatta dan juga termasuk Perdana Menterinya Agus Salim. Maka Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soekarno-Hatta melakukan sidang kabinet terbatas bersama Haji Agus Salim tentunya sebagai Menteri Luar Negeri. Maka di sini pemerintah Indonesia membuat dua siasat. Yang pertama, membuat telegram yang dikirimkan ini kepada Syafruddin Prawira Negara yang kebetulan yang saat itu
berada di Bukit Tinggi, sedang menjalankan tugas dan ada di Bukit Tinggi. Jadi memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membuat pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera. Nah, surat yang kedua, telegram yang kedua ini adalah kalau misalkan Syafruddin ini gagal, maka Sudarsono, LN Palar, dan juga AA Maramis ini diberikan mandat untuk membuat pemerintah Republik Indonesia dalam pengasingan. Mengapa dalam pengasingan? Karena AA Maramis dan juga Palar dan Sudarsono itu berada di New Delhi, India. Jadi ketika di Sumatera gagal, maka di Indialah dibuat pemerintah darurat Republik Indonesia. Nah, kenapa harus dibuat pemerintah darurat Republik Indonesia? Karena ketika ibu kota jatuh, kepala negara ditawan, maka hancurlah sebuah negara itu. Jadi, untuk menyelamatkan ini, harus dibuat sebuah pemerintah darurat Republik Indonesia. Dengan adanya telegram tersebut secara resmi, meskipun pemimpin atau kepala negara Indonesia sedang ditawan saat itu, tapi memiliki pemerintah darurat, atau tadi kalau di India dibuat nanti memiliki pemerintah pengasingan, seperti itu. Dan ketika pemimpinnya ditawan, Soekarno-Hatta, Gus Salim, dan lain sebagainya, rakyat ini bergerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rebutan Belanda. Nah, ini timeline dari pendirian PDRI. Yang pertama, jadi tadi November 98, Syafruddin ini posisinya sudah ada di Bukit Tinggi. Kemudian pada 19 Desember, Yogyakarta ini mendapatkan gempuran dibom oleh Belanda, dan ternyata Bukit Tinggi juga dibom. Kemudian setelah itu diadakanlah rapat bersama. Ini rapatnya dilakukan oleh Hasan, oleh Syafruddin, dan juga Gubernur Sumatera Tengah, yaitu Nasrun, di gedung tamu, di kediamannya Muhammad Hatta. Di sana dilakukan perundingan-perundingan apa yang harus dilakukan oleh Syafruddin dan kawan-kawan. Maka mereka memutuskan untuk apa? Mereka memutuskan untuk perang gerilya menghadapi Belanda di Sumatera. Sedangkan di Jawa, nanti perang gerilya ini akan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, hingga akhirnya 19 Desember 48 ini maghrib. Jadi setelah dilakukan oleh Muhammad Hasan, maka dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia yang nanti disempurnakan susunannya itu pada 22 Desember 1948. Jadi orang-orang yang ada di Sumatera ini melakukan inisiatif sendiri setelah melihat bahwa Yogyakarta sudah diduduki oleh Belanda. Surat telegram yang tadi dikirimkan oleh Soekarno-Hatta dengan Agus Salim untuk dikirimkan kepada Syafruddin, ini ternyata tidak sampai kepada Syafruddin. Akan tetapi dengan sikap kritis menyimak keadaan Indonesia yang sedang diduduki oleh Belanda, maka Syafruddin dan kawan ini berinisiatif sendiri untuk melakukan perundingan dan membuat pemerintah darurat Indonesia. Jadi surat tadi yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia ini ternyata tidak sampai teman-teman sampai ke Syafruddin, tapi karena inisiatif Syafruddin dan kawan-kawan dengan mendirikan PDRI, alhamdulillah pemerintah Indonesia ini bisa terselamatkan sehingga ada pemimpinnya di Sumatera. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penting yang ada di dalam PDRI. Yang pertama, ini ada ketua atau presidennya, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Nanti Syafruddin Prawira Negara pun terkenal dengan politik ekonominya. Kemudian ada Mr. Teku Muhammad Hasan sebagai wakil ketua. Kemudian ada Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan dan juga Menteri Kehakiman. Kemudian ada Mr. Sultan Muhammad Rashid sebagai nanti bagiannya di pemimpin di bendaharanya juga. Kemudian nanti ada
Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini sebagai panglima perang tentunya. Panglima perangnya pemerintah darurat Republik Indonesia yang ada di Jawa. Karena ini pusatnya ada di Sumatera, pemerintah darurat Republik Indonesia ini nanti dibentuk juga pemerintah darurat yang ada di Jawa, menginduk kepada pemerintah yang ada di Sumatera. Nah, ini pemerintah militer yang ada di Jawa. Kenapa harus dijadikan pemerintah militer? Karena kita memang sedang bergerilya dan melawan Belanda. Jadi, di Jawa Barat, di Jawa itu dibagi 3 daerah militer. Yang pertama di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini dipimpin oleh Kolonel Hasan Sadikin. Sehingga nama Hasan Sadikin ini sudah familiar di telinga kita, yaitu nama rumah sakit. Gitu. Jadi seorang Kolonel Hasan Sadikin ini sangat besar jasanya bagi Indonesia sehingga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Bandung, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Maaf, itu bukan Gatit Subroto, tapi Gatot Subroto. Dan di Jawa Timur itu dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Jadi di Jawa itu dibagi 3 daerah militer, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Jawa Barat dipimpin oleh Hasan Sadikin, di Jawa Tengah dipimpin oleh Gatot Subroto, dan di Jawa Timur itu dipimpin oleh Sungkono. Sedangkan di Sumatera ini dibagi 5 daerah kekuasaan, daerah militer Indonesia. Yang pertama ada Aceh, Langkat, dan juga Tanah Karo, itu dipimpin oleh Daud Bereh. Ini tokoh yang sangat terkenal bagi kita ya. Kemudian di Sumatera Timur dan juga Tapanuli itu dipimpin oleh Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Dan di Sumatera Barat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Rashid. Yang tadi ya, Sultan Muhammad Rashid. Kemudian di Riau itu dipimpin oleh Utoyo. Dan terakhir di Sumatera Selatan dan Jambi itu dipimpin oleh Dr. Adnan Kapau Gani. Jadi di Jawa dibagi 3 daerah militer, sedangkan di Sumatera ini dipimpin atau dibagi menjadi 5 daerah militer. Jadi kedua pulau ini yang ada di Indonesia ini mengacu kepada pimpinan di bawah Syafruddin Prawira Negara. Jadi apa yang mau dilakukan itu mengacu kepada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia tentunya. Kalau misalkan masalah gerilya ini di bawah pimpinan dari Jenderal Sudirman. Nah, kemudian Belanda ini setelah tadi menduduki Yogyakarta, mengasingkan pemimpin-pemimpin Indonesia, mengebom Yogyakarta dan juga Bukit Tinggi, mereka ini ternyata ketika di Jawa dan juga di Sumatera, mereka ini benar-benar menyerang rakyat Indonesia. Mereka ingin mengambil kekuasaan yang sudah terlepas dari mereka. Jadi, TB Simatupang ini, Jenderal Simatupang ini nanti mengirimkan surat kepada pemerintah darurat Republik Indonesia yang isinya 1, Belanda ini merebut kota-kota karena meskipun mereka merebut, tapi karena tentaranya tidak cukup, maka mereka ini ingin menguasai keadaannya ini dengan melakukan teror-teror terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak tenang dengan adanya Belanda. Lalu akibat pertempuran, penahanan sewenang-wenang, pembunuhan, pembakaran kampung, kekacauan politik, dan juga ekonomi ini semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan penderitaan rakyat ini seolah-olah tidak pernah berujung. Sudah datang Jepang, kita udah merasakan merdeka, tapi Belanda ingin menguasai Indonesia lagi, sehingga rakyat Indonesia ini harus bertempur kembali melawan Belanda. Nah, penghentian permusuhan ini hanya bisa tercapai itu dengan penarikan tentara Belanda. Jadi, Belanda ini harus menarik tentaranya, baru kita akan merasa damai. Jadi, dengan gerilya, orang-orang tentara Belanda ini pun sangat kewalahan menghadapi perlawanan dari Indonesia, sehingga tentara mereka memang merasa tentaranya itu tidak cukup gitu, untuk menghadapi perlawanan dari Indonesia. Nah, ini adalah perjuangan dari PDRI. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan atau perlawanan peristiwa yang ada di Indonesia itu disiarkan melalui radio oleh PDRI. Jadi, nah ternyata
siaran radio ini didengarkan juga oleh masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang ada di luar sana. Salah satunya yang mendengar berita radio tentang keadaan Indonesia saat itu ada namanya itu adalah Jawaharlal Nehru. Ini yang menginisiasi nanti tokoh dari India ini menginisiasi untuk diadakannya konferensi Asia Inter-Asia. Konferensi Inter-Asia ini intinya mendesak PBB untuk melakukan gencatan senjata antara Indonesia dan juga Belanda. Nah, konferensi Inter-Asia ini dilaksanakan nanti 28 Januari 1949. Isinya apa? Satu, hentikanlah agresi militer Belanda. Jadi di siaran radio disebutkan bagaimana perilaku atau yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Kemudian bebaskanlah para pemimpin republik. Kenapa harus dibebaskan? Karena Soekarno-Hatta itu sudah ditawan oleh Belanda, diasingkan dan harus kembali berunding karena perundinganlah yang bisa menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan juga Belanda. Nah, respon dari konferensi Inter-Asia ini akan nanti melahirkan sebuah perjanjian antara Indonesia dan juga Belanda. Nah, karena Indonesia dan juga Belanda masih terus saling menyerang satu sama lain, Indonesia menyerang itu karena tentunya diserang oleh Belanda. Tidak mungkin Indonesia ujug-ujug menyerang Belanda kalau misalkan Belanda tidak mengusik Indonesia. Nah, Dr. Bell yang tadi yang sudah menyatakan bahwa Belanda ini tidak mengakui lagi perjanjian Renville, ini mengusulkan untuk menyelesaikan permasalahan Belanda, yaitu dikenal dengan Bell Plan. Satu poinnya itu adalah untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada pemerintah federal Indonesia. Nanti Indonesia itu bakal federal. Kemudian untuk mengadakan konferensi meja bundar dan membicarakan Uni Indonesia Belanda. Meskipun seperti ini, meskipun nantinya kita harus melakukan gencatan senjata dan lain sebagainya, dan seolah-olah Indonesia diberikan keuntungan, pada intinya Belanda inilah yang ingin mengambil keuntungan dari Indonesia gitu. Lalu karena atas usul dari Bell ini, nah para petinggi Indonesia yang ditawan tadi, para pemimpin republik ini memang belum dibebaskan, tapi mereka itu dapat berunding secara pribadi bagaimana sih menyelesaikan masalah Indonesia ini. Di sisi lain yang sebenarnya yang sedang menguasai pemerintah adalah PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, di sini ada perbedaan antara Soekarno-Hatta dan juga PDRI. Di sini Soekarno sangat ingin berunding dengan Belanda, tetapi sayangnya itu mengenyampingkan untuk berkonsultasi dengan PDRI dan juga Panglima bersenjata Panglima Perang Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Jadi di sini Soekarno-Hatta yang sebenarnya memberikan mandat kepada Safrudin ini mengambil keputusan untuk berunding dengan Belanda, tapi tidak dengan persetujuan kepada PDRI. Nah, jadi atas tadi Soekarno-Hatta menyetujui untuk berunding, maka dilakukanlah sebuah perundingan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Rumroyen. Jadi Rumroyen ini dilaksanakan pada 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, isi Rumroyen ini bagi Indonesia, maka pemerintah RI maka poin di sini memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Mereka menyebut para pejuang Indonesia ini sebagai pengikut RI yang bersenjata. Tidak disebutkan sebagai tentara, tapi pengikut RI. Seperti gerombolan, nanti Jenderal Sudirman ini tersinggung dengan sebutan pengikut RI yang bersenjata ini. Seolah-olah
Pasukan Jenderal Sudirman dan kawan-kawan ini bukan pasukan resmi dari Indonesia. Kemudian bekerja sama mengembalikan perdamaian dan ketertiban dan juga keamanan. Jadi Indonesia ini harus mengembalikan perdamaian dan juga keamanan. Itu kata Belanda. Kemudian turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan Indonesia, tentunya dengan tidak bersyarat. Ini adalah poin-poin yang diberikan untuk pemerintah Indonesia. Nah, kita akan melihat bagaimana Rumroyen ini bagi Belanda. Nah, ini perjanjian Rumroyen bagi Belanda. Satu, Belanda menyetujui pemerintah RI kembali ke Indonesia. Dan dari sini, maka pemimpin Indonesia yang tadi ditawan itu dilepaskan atau dibebaskan. Sehingga bisa kembali ke Yogyakarta. Kemudian menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Mengapa harus menghentikan gerakan-gerakan militer? Karena Belanda lah yang mencetuskan, mengawali untuk melakukan agresi militer Belanda II. Kemudian Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948. Kemudian menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Karena ada RIS, maka Indonesia itu salah satu negara bagian di dalamnya. Siapa nanti Presiden RIS? Presiden RIS nanti ada Sultan Hamid II. Kemudian Belanda harus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar atau KMB ini segera diadakan setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Nah, jadi ketika pemerintah RI sudah kembali ke Yogyakarta, siapa yang berjuang di medan peperangan? Yaitu ada PDRI dan juga ada Jenderal Sudirman. Jadi ketika Soekarno-Hatta sudah dibebaskan, maka Soekarno-Hatta ini mengutus para perwakilan-perwakilan untuk membujuk PDRI untuk kembali ke Yogyakarta untuk menyerahkan mandat yang sudah diberikan. Padahal sesungguhnya mandat itu tidak pernah diterima oleh Safrudin Prawira Negara secara resmi karena telegram itu entah bagaimana itu tidak sampai kepada Safrudin dan kawan-kawan yang ada di Sumatera. Kemudian Soekarno-Hatta jadi sudah dibebaskan, maka mengutuslah 4 orang di sini. Ada Muhammad Nasir, ada Leimena, ada Abdul Halim, dan ada juga Agus Yaman. Nah, di sini tugasnya apa? Untuk membujuk PDRI untuk mengakui perjanjian Rumroyen dan kembali ke Jogja menyerahkan mandat. Tapi di sini ada kekecewaan dari para pemangku jabatan di PDRI. Disebutkan oleh Safrudin, mengapa PDRI tidak diajak dalam perundingan? Perundingan dengan Belanda, padahal yang berkuasa sesungguhnya bukanlah Soekarno-Hatta, tetapi PDRI. Di sini ada satu kekecewaan terhadap PDRI. Dilakukan perundingan, PDRI yang sedang berkuasa, tapi PDRI tidak diajak untuk berdiskusi bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lalu Leimena dan juga Halim sudah kehabisan kesabaran dengan sudah berunding alot tapi tidak menemukan satu titik temu. Dan PDRI belum bisa kembali ke Yogyakarta. Maka Leimena pun mengatakan, dulu sewaktu Soekarno-Hatta ditawan, kami tidak tahu bagaimana nasib Republik apabila tidak ada PDRI. Sekarang pun kami tidak tahu bagaimana nasib Republik kalau Bung Syafruddin tidak bersedia kembali ke Yogyakarta. Ini adalah perkataan Leimena dan juga Halim karena sudah putus asa dengan perundingan ini, ternyata masih alot dan Syafruddin masih memendam sakit hatinya. Nah, saat malam hari pembicaraan ini kan sangat emosional antara PDRI dan juga para utusan dari Indonesia, maka menjelang subuh, Natsir yang orang yang dekat dengan Syafruddin ini membacakan satu syair berbahasa Arab yang artinya, tidaklah keinginan semua manusia ini akan tercapai, karena angin berhembus di laut pun tidak selamanya mengikuti keinginan perahu yang sedang berlayar. Mendengar
syair berbahasa Arab dari Natsir ini, Safruddin pun menyahut, dalam perjuangan kita tidak pernah memikirkan pangkat dan jabatan. Karena kita berunding pun duduk di atas lantai. Yang terpenting adalah kejujuran. Siapa yang jujur kepada Tuhan, perjuangannya akan selamat. Jadi Syafruddin di sini menekankan kalau misalkan kita berjuang, intinya itu kejujuran. Jangan ada kebohongan atau saling menutupi gitu. Terbuka saja. Gitu. Ini tentang bahwa tadi perjanjian Rumroyen yang PDRI tidak diajak atau tidak dilibatkan sama sekali gitu. Syafruddin menekankan dalam perjuangan ini tidak ada yang memikirkan jabatan, tapi intinya kejujuran. Itu yang ditekankan oleh Syafruddin. Nah, karena sudah berdiskusi dengan 4 wakil dari Indonesia tadi, mendengarkan syair dari Muhammad Nasir, maka Syafruddin ini terketuk hatinya dan berdiskusi juga dengan PDRI, dan akhirnya mereka PDRI memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta untuk mengembalikan manat yang sesungguhnya tidak pernah diterima oleh Syafruddin dari Presiden Soekarno. Di lapangan Jogja, Syafruddin Prawinanegara, Presiden PDRI, Ketua PDRI ini dijemput langsung oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, ini kita melihat nanti sosok Nasir. Nasir ini adalah sosok yang dekat dengan Syafruddin, sehingga dialog, sehingga diskusi ini lebih mudah, lebih cair dengan Syafruddin. Kemudian, karena Syafruddin Prawinanegara bersedia kembali ke Yogyakarta, Jenderal Sudirman yang sedang bergerilya pun bersedia untuk turun gunung, untuk datang ke Yogyakarta, untuk sama-sama berkumpul, berunding antara PDRI, pemerintah Republik Indonesia, dan juga pasukan gerilyanya Sudirman, yang meskipun tadi sakit hati dengan disebut sebagai komplotan yang bersenjata, maka 13 Juli 1949, PDRI kembali menyerahkan mandatnya kepada Soekarno dan Hatta, yang sebenarnya meskipun tadi Bapak sudah sebutkan berkali-kali bahwa mandat ini tidak pernah diterima oleh Syafruddin Prawinanegara. Jadi setelah Syafruddin Prawinanegara dan juga Jenderal Sudirman kembali menyerahkan mandat kepada pemerintah Republik Indonesia, maka dengan sah pemerintah Indonesia kembali berada di bawah Soekarno dan juga Hatta. Indonesia kembali berada di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta. Nah, ada juga yang terlewat. Jadi, ketika Syafruddin Prawinanegara ini membuat atau mencetuskan PDRI bersama TM Hasan dan kawan-kawan di Sumatera, Jenderal Sudirman yang ada di Jawa itu tidak, karena sebagai pemimpin perangnya Indonesia, ini bergerilya menyelamatkan Indonesia lewat perang gerilyanya ini tidak melakukan perang kepada Syafruddin. Jadi tidak menganggap Syafruddin ini ingin mengambil pemerintah Indonesia, tapi dengan jiwa kebangsaannya seorang Sudirman, ini berpikiran bahwa oh ini ternyata Syafruddin ingin menyelamatkan Indonesia. Jadi Syafruddin menyelamatkan Indonesia lewatnya tempatnya di Sumatera. Nah, yang bertugas untuk di Jawa itu Sudirman gitu. Jadi tidak Jenderal Sudirman tidak berpikiran bahwa oh ini ternyata Syafruddin ingin mengambil kekuasaan dari Soekarno-Hatta, tidak, tapi inisiatif dan berpikiran bahwa ini Syafruddin menyelamatkan Indonesia lewat PDRI-nya gitu. Dan Jenderal Sudirman pun bersedia menjadi panglima perang di PDRI begitu. Nah, teman-teman, jadi sikap yang dilakukan oleh pemerintah darurat Republik Indonesia yang juga Jenderal Sudirman ini, mereka gigih pantang menyerah meskipun dibom oleh Belanda, perang melawan Belanda, dilakukanlah gerilya melawan Belanda. Mereka tidak pernah takut terhadap Belanda. Sehingga salah satu karakter baku, salah satu pilar yang ada di DT juga itu sangat cocok, yaitu berani dan juga tangguh untuk menghadapi keadaan apapun. Ini pun terlihat dari sosok Sudirman, sosok Syafruddin, Soekarno-Hatta juga. Meskipun di keadaan genting harus menghadapi Belanda, mereka tidak pernah takut. Mereka selalu tangguh untuk melawan
Belanda, karena kemerdekaan yang sudah diproklamirkan ini harus tetap dipertahankan. Terbayang jika saat itu Soekarno-Hatta ditawan, tidak ada pemerintah darurat Republik Indonesia, terus Jenderal Sudirman tidak mempertahankan dengan bergerilya. Mungkin Indonesia saat ini masih dikuasai oleh Belanda. Tapi karena keberanian, karena ketangguhan para founding fathers Indonesia ini, kita pun sekarang merasakan kemerdekaan lepas dari penjajahan yang ada di Indonesia saat itu dipimpin oleh Belanda. Nah, sekian dari pemaparan Bapak. Jazakumullahu khairan kasiron. Teman-teman yang sudah menyimak video ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia yang terus berani tangguh dalam menghadapi keadaan apapun, meskipun keadaan ekonomi sangat sulit, cengkraman-cengkraman dari dunia luar ini ingin menguasai Indonesia, maka kita harus tetap berani berjuang mempertahankan Indonesia. Jangan takut untuk bilang, kita rakyat Indonesia, kita siap melawan serangan-serangan dari luar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.